Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, jauh dari majlis-majlis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga majlis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban amanah dan telah menasihati umat dan jihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad sampai kematian menjemput beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan materi kita tentang Hilyatul Thalibul Ilm. Dan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tafaqquh bi takhrijil furu'i 'alal usul. Tafaqquhu berusaha untuk menjadi faqih, berusaha untuk cerdas, berusaha untuk faham. Usaha untuk faham bitakhrijil furu' dengan berusaha mengeluarkan cabang-cabang alal usul atas sebuah usul. Jadi ada usul, kemudian dicari cabang-cabangnya bagaimana. Apa maksudnya? Kita bahas dulu yang pertama. Min wara'il fiqhi, ini yang sudah kita baca kemarin. Di belakangnya suatu ilmu yang namanya fikih itu ada at-tafaqquh. Tafaqquh berusaha untuk faham, berusaha untuk menjadi cerdas, berusaha untuk menjadi faqih. Wa mu'tamiluhu huwa alladhi yu'alliqul ahkam bimadarik syar'iyyah. Dan orang yang mampu, orang yang ahli di dalamnya, orang yang ahli fikih maksudnya, merekalah yang memberikan hukum-hukum suatu perkara dengan pemahamannya yang syar'i, dengan pemahamannya yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tafaqquh, berusaha menjadi orang yang faqih, faham. Faham suatu masalah, faham dalil, faham Al-Qur'an, faham hadis. Ini salah satu adab seorang talibul ilmi, berusaha untuk menjadi orang yang faqih, berusaha untuk menjadi orang yang faham dalil, faham Al-Quran, faham hadis. Fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan cerah wajahnya orang yang mendengarkan perkataanku. Perkataanku maksudnya perkataannya Nabi. Dan perkataannya Nabi itu ada dua. Kalau tidak Al-Quran berarti apa? Sunnah. Cuma dua itu saja. Karena apa yang dikatakan Nabi kepada sahabat, kalau tidak Al-Quran berarti hadis. Allah akan mencerahkan wajah orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian menghafalkannya, kemudian memahaminya,
kemudian mengamalkannya. Ini 4 kriteria doanya Nabi. Allah akan cerahkan wajahnya. Kemudian Nabi menambahkan, bisa jadi orang yang membawa fikih, orang yang membawa ilmu, laisa bifaqih, dia tidak faham. Hamil fiqhin, orang yang hamil, orang yang membawa fikih itu artinya mendengar dan menghafalkannya. Bisa jadi orang yang mendengar dan hafal tidak faham. Dan ini waqi' terjadi. Orang tahu hukum haji, tapi dia tidak faham cara mengerjakannya. Dia tahu hukum umroh, dia faham cara-caranya, tapi tidak memahami secara mendalam umroh sebenarnya seperti apa, dan lain sebagainya. Dia cuma sebatas menghafalkannya saja. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan bisa jadi orang yang membawa ilmu, orang yang membawa ilmu itu mendatangi orang yang lebih faham darinya. Mendatangi orang yang lebih faham darinya. Qala Ibnu Khair rahimahullah ta'ala fi fiqh hadzal hadis. Ibnu Khair berkata dalam memahami hadis ini, fi bayanu anal fiqha huwal istinbat wal istidrak fi ma'anil kalami min tariqit tafahum. Dalam hadis ini ada makna fikih. Apa makna fikih itu? Fikih sendiri dalam bahasa maknanya faham. Fikih sendiri dalam bahasa namanya faham. Dan orang yang faham artinya orang yang cerdas, faqih. Orang yang cerdas itu orang yang cepat fahamnya. Dan fikih huwa istinbat wal istidrak. Istinbat itu menyimpulkan, wal istidrak dan mengerti. Fi ma'anil kalam, dalam makna sebuah ucapan. Min tariqit tafahum, dengan cara berusaha untuk memahami. Berusaha untuk memahami. Jadi itu adalah fikih. Sama seperti al-fahm, memahami. Tapi ada sampai pada batas menyimpulkan dan mengerti. Dan mengerti ini bisa lebih detail lagi. Mengerti asal usulnya, mengerti batasan-batasannya, mengerti kaidah-kaidahnya, mengerti syarat-syaratnya, mengerti rukun-rukunnya. Itu adalah fikih. Jadi menyimpulkan dan mengerti dengan cara memahami, dengan cara berusaha untuk memahami. Wa fi dhimnihi bayan wujubi tafaqquh. Dan dalam makna hadis ini ada kewajiban untuk menjadi orang yang faham, kewajiban untuk menjadi orang yang faqih. Setiap orang wajib menjadi orang yang faqih. Walaupun dia dari segi kecerdasan kalah dengan temannya, dia tetap diwajibkan untuk menjadi orang yang faqih, sesuai dengan kadar kemampuannya tentunya. La yukallifullahu illa wus'aha. Dan setiap orang wajib cerdas, setiap orang wajib faham, setiap orang wajib berusaha untuk memahami. Walaupun tidak faham-faham, pahamilah. Terus fahami, walaupun tidak faham. Berusaha untuk memahami walaupun tidak faham. Sama seperti hafalkanlah walaupun tidak hafal-hafal. Tetap hafalkanlah. Karena kita tidak tahu kapan Allah menurunkan rahmatnya. Wal bahsu 'alal ma'anil hadis, dan berusaha mencari makna-makna hadis. Wastikhrajul maknuni min sirrihi, dan mengeluarkan yang tersembunyi dari rahasia-rahasianya. Jadi berusaha untuk memahami supaya tahu ada sesuatu yang tersimpan di dalam Al-Quran, tersimpan dalam sebuah ayat, tersimpan dalam sebuah hadis. Itu caranya dengan cara apa? Tafahum, berusaha untuk memahami, menyimpulkan dan mengerti.
Wali syaikhaini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan bagi dua orang syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidihi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Syekh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya. Fi dzalikal qidhul mu'alla, dalam hal ini atau dalam hal itu mereka memiliki bagian yang besar. Al-qidhul mu'alla artinya bagian yang besar dalam masalah tafaqquh. Dalam masalah tafaqquh, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa man nadhara fi kutubi hadainil imamain, barang siapa yang melihat kitab-kitab dua imam ini, salaka bihi nadhar fiha, menjalankan dengannya sebuah pemandangan, sebuah pandangan, ila tafaqquh, menjalankan atau melewati, menuju atau meniti. Salaka itu meniti, meniti sebuah jalan, ila tafaqquh, kepada tafaqquh. Tariqan mustaqiman, jalan yang lurus. Artinya barang siapa yang melihat kitab-kitabnya Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah, akan mendapatkan di dalam kitab-kitab mereka itu beliau berdua telah meniti sebuah jalan menuju tafaqquh. Meniti sebuah jalan menuju tafaqquh, jalan yang lurus. Meniti sebuah jalan yang lurus, artinya jalan yang benar dalam memahami sebuah Al-Quran dan hadis. Bahkan Ibnu Taimiyah memiliki kitab yang tebal khusus membahas sebuah ayat, ihdinas siratal mustaqim, satu ayat. Bahkan ada suatu pembahasan yang panjang oleh Ibnu Qayyim dalam masalah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Satu ayat saja tapi dibahas dengan pembahasan yang sangat panjang. Itu diperoleh karena dari apa? Dari faham, dari tafaqquh, berusaha untuk memahami. Wa min malihi kalam Ibnu Taimiyah, dan dari malihi kalam Ibnu Taimiyah, malih itu artinya enak atau bahasanya gurih atau yang baik. Perkataan Ibnu Taimiyah yang bagus, termasuk dari perkataan Ibnu Taimiyah yang bagus rahimahullah ta'ala, qauluhu fi majlisin litafaqquh, yaitu perkataan beliau dalam majlis tafaqquh. Amma ba'du, adapun setelahnya, faqad kunna fi majlisi tafaqquh fid din. Ibnu Taimiyah mengatakan, sungguh kita berada dalam majlis tafaqquh dalam agama. Wan nadharu fi madarikil ahkamil masyru'iyyah, dan melihat kepada pemahaman-pemahaman hukum secara syar'i atau hukum-hukum syar'i. Taswiran, dalam bentuknya, wa takriran, dalam ketetapannya, wa ta'silan, dan dalam asal usulnya, wa tafsilan, dan dalam rinciannya. Fawaqa'al kalamu fi, maka ucapannya sampai kepada fa'aqulu, maka saya katakan, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Hadza mabniyun ala aslin wa faslain, hadza ini terbangun atas satu dasar dan dua pasal atau dua rincian. Dari perkataan Ibnu Taimiyah ini
seakan-akan begitu rinci beliau dalam memahami sebuah hukum syar'i. Memahaminya dalam bentuk taswiron, bentuknya bagaimana, wa takriron, dan ketetapannya bagaimana, wa ta'silan, dan asal usulnya bagaimana, wa tafsilan, dan rinciannya bagaimana. Itu beliau dalam memahami sebuah hukum syar'i, tidak secara global tapi secara detail. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wa'lam arsyadakallah anna baina yaday tafaqquh at-tafakkur. Ketahuilah, semoga Allah memberikanmu petunjuk, anna baina yaday tafaqquh, bahwasanya di depannya tafaqquh, di hadapannya tafaqquh, at-tafakkura ialah tafakkur. Jadi di depannya tafaqquh itu ada tafakkur. Artinya tafakkur adalah berfikir. Tafakkur artinya berfikir. Orang yang tidak berfikir maka akan jauh dari pemahaman. Orang yang tidak mau berfikir, capek berfikir atau malas berfikir, maka jauh baginya untuk bisa memahami. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala da'a ibadahu fi ghairi ma ayatin min kitabih ila taharruki bi ijalatin nadharil amiki fi tafakkuri fi malakutis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala da'a ibadahu, itu memanggil hamba-hambanya, fi ghairi ma ayatin min kitabih, tidak dalam satu ayat saja dalam kitabnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya tidak dalam satu ayat saja, dalam beberapa ayat. Artinya dalam beberapa ayat. Ila taharruk bi ijalatin nadhar al-amik, kepada gerakan meluaskan pandangan dengan dalam, meluaskan pandangan yang dalam, fit tafakkur, dalam memikirkan malakutis samawati wal ard, pembendaraan langit-langit dan bumi, benda-benda langit dan benda-benda bumi, sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Wa ila an yum'inal mar'un nadharu fi nafsih, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajak manusia untuk mendalami yum'in, yaitu dalam, melihat secara dalam, ila fi nafsihi, dalam dirinya. Yum'inal mar'u, mendalami seorang, an-nadhar, pandangannya, ila fi nafsihi, ke dalam dirinya. Artinya Allah SWT menganjurkan kepada hambanya untuk memikirkan dirinya, bagaimana dia terciptakan, bagaimana matanya dua, kenapa enggak tiga? Kalau tiga aneh. Kemudian kupingnya, kenapa kupingnya di kiri kanan, tidak atas bawah? Rambut misalkan, kenapa rambutnya seperti ini? Kenapa ada rambut? Kalau seandainya tidak ada rambut bagaimana? Pelontos semuanya. Atau tangannya dua dan lain sebagainya. Melihat kepada diri sendiri bagaimana bisa terjadi. Atau bertanya-tanya, kenapa saya ada di sini? Apa tugas saya? Untuk apa saya diciptakan? Apakah saya hanya untuk tidur saja, makan minum saja kemudian mati, dan seterusnya? Melihat terhadap diri sendiri, bagaimana dia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari sesuatu yang hina menjadi orang yang sombong misalnya. Padahal dirinya dulu adalah orang makhluk yang tidak bisa disebut apa namanya dia, sehingga menjadi manusia yang seperti yang ia rasakan sekarang ini. Itulah Allah SWT mengajak manusia untuk berfikir mengenai dirinya, berfikir mengenai langit yang menaunginya setiap hari, berfikir mengenai bumi, apa saja di bumi ini, benda-benda apa saja yang ada di bumi,
di langit, benda-benda apa saja yang ada di langit, dan seterusnya. Fathan lil quwal aqliyah, fathan agar membuka, lil quwal aqliyah kekuatan akalnya, agar membuka kekuatan akalnya, ala misra'aiha atas kematiannya, supaya akalnya tidak mati, supaya akalnya kuat. Akal itu kalau tidak dipakai dia akan lemah, tapi kalau sering dipakai dia akan kuat. Pernah ada yang mencontohkan kenapa ada orang yang cerdas, ada orang yang tidak cerdas. Kemudian diberikan permisalan. Dimisalkan ada rumah, seseorang punya 2 rumah. Rumah dua-duanya bagus. Yang satu ditinggal, yang satu sering ditinggali. Setelah berjalan 10 tahun, tidak usah 10 tahun, setelah berjalan 2 tahun, dilihat kondisi rumahnya bagaimana. Ternyata rumah yang ditinggal itu sudah rusak, sudah jamuran, sudah banyak debunya. Kemudian sarang-sarang burung banyak di situ, kelelawar di mana-mana. Sedangkan rumah yang ditinggali bersih. Rumah yang ditinggali itu bersih, terawat, bagus. Dan dari contoh ini bisa disimpulkan, akal kalau sering dipakai terawat, bagus. Tapi akal kalau ditinggal terus rusak. Dan bagaimana akal itu ditinggal? Karena sering bermain, karena sering mengobrol, obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya, cerita-cerita bohong dan lain sebagainya, cerita-cerita lucu dan sebagainya, melawak dan sejenisnya. Itulah meninggalkan akal. Tapi kalau akal sering diasah, dipakai untuk memahami, untuk berpikir, dia akan semakin tajam, tidak semakin rusak. Tidak ada ceritanya orang banyak baca buku, banyak baca kitab jadi gila, tidak ada. Tidak ada kisahnya seperti itu, tidak ada. Yang adanya orang yang besok ujian nasional baca banyak akhirnya pingsan. Karena takut ujian, bukan karena belajar. Karena takut tidak lulus, bukan karena kebanyakan belajar, tidak. Tidak ada ceritanya orang banyak baca kemudian menjadi gila, tidak ada. Justru orang yang semakin banyak berpikir, dia semakin cerdas. Karena itu artinya dia merawat akalnya. Sedangkan orang yang banyak bermainnya, apalagi sekarang lagi tren game. Sekarang lepas dari gadget, di rumah full main game masalah. Itu namanya menjadikan otaknya tidak bekerja, akalnya tidak dirawat, tidak merawat akalnya. Hendaknya yang seperti ini ditinggalkan. Ini tidak suatu kebiasaan yang tidak bagus, karena akan menjadikan akal itu rusak, seperti rusaknya rumah yang tidak dipakai. Cara merawatnya adalah menggunakannya untuk berpikir, wa hatta yasila ila taqwiyatil iman, sampai pada taqwiyatil iman, sampai pada batas menguatkan keimanannya. Wa ta'miqil ahkami, dan memperdalam hukum-hukum. Wal intisaril ilmi, dan menjaga atau menolong ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun."
Kadzalik, seperti itulah, yubayyinullahu lakum, Allah menerangkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian faham, atau supaya kalian berakal, atau supaya kalian cerdas, atau supaya kalian menggunakan akalnya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang buta dengan orang yang sehat penglihatannya? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Jadi dimisalkan orang yang berilmu itu orang yang basir, orang yang bisa melihat suatu masalah dengan benar. Sedangkan a'ma, orang yang buta, dia tidak bisa melihat perkaranya dengan jelas karena kurangnya ilmu atau malasnya dia untuk berfikir, malasnya dia untuk memahami lebih jauh. Dia cuma memahami sebatas zahirnya saja, tidak memahami suatu masalah dengan detail, dari asal usulnya, bentuknya, kemudian ketetapannya bagaimana, rinciannya seperti apa, dan seterusnya. Wa alaihi fa inna tafaqquh ab'adu mada min at-tafakkur. Wa alaihi, maka karena ini, maka atas hal tersebut, fa inna tafaqquh, maka sesungguhnya tafaqquh ab'adu mada min at-tafakkur, cakupan terjauh, cakupan terjauh dari tafakkur. Jadi tafakkur itu luas, dan yang paling tinggi tafakkurnya itulah tafaqquh. Yang paling tinggi derajat tafakkurnya itulah derajat tafaqquh. Idh huwa hasilatuhu, karena tafaqquh itu adalah hasil dari tafakkur. Wa intajuhu, dan buahnya, wa illa, kalau seandainya tidak, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Fama lihaula'il qaum, bagaimana bisa kaum-kaum itu atau kaum-kaum ini, la yakaduna yafqahuna haditha, sampai hampir tidak faham ucapan, hampir tidak faham ucapan. Jadi maksudnya di sini adalah tafaqquh itu derajatnya lebih tinggi dari tafakkur. Kalau tafakkur semua orang bisa, tapi kalau tafaqquh itu lebih kepada yang lebih khusus, yang lebih rinci dan detail. Itu adalah tafaqquh. Karena tafaqquh dia akan mengeluarkan sebuah hukum. Hukum ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu dari tafaqquh. Sedangkan tafakkur dia mendapatkan faidah. Oh, ini hikmah dari diciptakannya tangan punya 5 jari, hikmahnya seperti ini. Hikmah manusia punya kepala 1 seperti ini. Kalau punya kepala 2 repot. Kemudian hikmah kenapa Allah menciptakan pasir. Di samping itu Allah menciptakan kapas masalah. Pasir untuk mendirikan bangunan dan kapas untuk tempat manusia tidur. Karena tidak mungkin orang bangun rumah pakai kapas, tidak mungkin. Atau berbantalkan bantalnya bantal pasir. Jadi Allah menciptakan semuanya dengan tempatnya masing-masing. Pasir sesuatu yang keras, dan Allah juga menciptakan kelembutan, yaitu seperti kapas. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, lakinna hadza tafaqquh mahjuzun bil burhan. Akan tetapi
hadza tafaqquh, derajat tafaqquh mahjuz, itu terbatas, bil burhani, dengan petunjuk. Artinya orang yang mendapatkan tafaqquh, bisa sampai derajat tafaqquh, itu karena pertolongan dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mahjuzun anit tasyahi wal hawa, mahjuz juga terhalang, anit tasyahi wal hawa, dari syahwat dan hawa nafsu. Jadi orang harus bisa mengendalikan dirinya dari syahwat dan nafsu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau seandainya kamu wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang musyrik, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, wahyu, perintah dari Allah, malaka minallah mi waliyyin wala nasir, kamu tidak akan mendapatkan dari Allah perlindungan dan pertolongan. Artinya, wahai Muhammad, kalau kamu mengikuti nafsu mereka, Allah tidak akan menolongmu, Allah tidak akan melindungimu. Artinya pertolongan Allah dan lindungan Allah tergantung kepada menjauhi hawa nafsu. Jika seseorang bisa menahan nafsunya, bisa menahan syahwatnya, maka pertolongan Allah akan diberikan kepadanya, perlindungan Allah akan diberikan kepadanya. Syaratnya apa? Menahan nafsu, menahan syahwat. Maka bagi pemuda untuk banyak berpuasa. Jika tidak bisa menahan, maka berpuasalah. Dan nama puasanya puasa apa? Puasa wija, puasa menahan diri. Perbanyak puasa, karena dengan memperbanyak puasa akan melemahkan syahwat, melemahkan nafsu. Jika lemah syahwatnya, lemah nafsunya, ilmu akan mudah untuk difahami, untuk dikuasai. Jadi inti dari ayat ini adalah perlindungan Allah dan pertolongan Allah tergantung kepada seberapa besar kita menjauhi atau mengekang syahwat dan nafsu kita. Karena manusia tidak bisa lepas dari nafsu dan syahwat, tapi manusia bisa menjaganya, mengekangnya, menahannya. Faya ayyuhat talib, wahai para pencari ilmu, tahalla bin nazari wa tafakkur, berhiaslah dengan banyak tadabbur dan tafakkur. Kalau nazar artinya melihat-lihat, saya artikan tadabbur saja, takutnya nanti dipahami melihat-lihat artinya cuci mata. Lah. Tahalla, berhiaslah dengan melihat-lihat ayat-ayat Allah, tapi dalam batasan yang Allah perintahkan, bukan yang Allah larang. Jangan beralasan saya melihat ini misalkan karena tafakur. La. Ini adalah syubhat. Ini adalah orang yang terkena talbisul iblis. Melihat tafakur tidak harus dengan melalui yang haram. Tafakur dan tadabbur bisa lewat sesuatu yang halal. Kalau mau tadabbur dan tafakur nanti setelah halal baru. Kalau sekarang tidak, itu masih ada batasannya. Jangan beralasan seperti itu namanya orang yang terkena talbisul iblis,
Syubhat itu namanya. Jadi berhiaslah dengan banyak tadabbur dan tafakkur, wal fikhi wat tafaqquh, dan faham dan berusaha untuk faham. La'allaka an tatajawaza min marhalatil fuqih ila faqihin nafs, supaya Anda melewati dari marhalatul fuqih, dari tingkatan fuqih. Fuqih artinya ahli fikih yang kecil, artinya yang masih junior, masih tingkatan pertama. Ila faqihin nafsi, kepada faqihun nafs, orang yang cerdas hatinya atau jiwanya, orang yang cerdas jiwanya. Kama yaqulul fuqaha, seperti yang dikatakan oleh para ahli fikih. Faqihun nafs artinya apa? Jiwanya cerdas, artinya akidahnya benar. Itu faqihun nafs. Faqihun nafs artinya jiwanya dibangun di atas akidah yang benar, dibangun di atas Al-Quran dan hadis yang sahih. Akidah, karena jiwa itu berhubungan dengan akidah. Orang yang jiwanya kuat karena akidahnya kuat. Orang akidahnya kuat karena akidahnya benar. Coba kalau akidahnya salah, maka tidak kuat akidahnya. Wa huwa alladhi yu'alliqul ahkam bimadarikiha syar'iyyah, dan dialah yu'alliqul ahkam, yang memberikan hukum-hukum dengan pemahaman-pemahaman asyar'iyyah yang syar'i. Au faqihul badani, au faqihil badani, atau cerdas badannya, atau dalam kata lain cerdas sikapnya, cerdas perilakunya. Kama fi istilahil muhaddisin, seperti dalam istilahnya para ahli hadis. Jadi kecerdasan itu ada dua, cerdas jiwa, mental, jiwa atau mental, dan cerdas dalam bersikap, cerdas badannya, cerdas dalam bersikap dan bertindak. Dua kecerdasan ini bisa diraih olehnya. Jadi cerdas mentalnya dan cerdas cara bersikapnya. Fa'ajilin nadhara indal waridat bitakhrijil furu'i 'alal usul wa tamamil inayati bil qawaidi wad dawabit. Fa'ajilin nadhar, maka luaskanlah pandangan, indal waridat, di sisi al-waridat. Al-waridat itu sesuatu yang datang, maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Luaskanlah pandangan dalam Al-Quran dan hadis. Bitakhrijil furu', dengan mengeluarkan cabang-cabangnya, alal usuli, atas dasarnya, atas usulnya, atas intinya. Jadi ada suatu inti, kemudian dilihat cabang-cabangnya. Wa tamamil inayati, dan menyempurnakan pertolongan, bil qawaid, dengan kaidah-kaidah, wad dawabit, dan batasan-batasan, dan batasan-batasan. Misalkan, jadi ada usul. Usul itu sesuatu yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu adalah usul. Itu adalah usul. Dan dari usul ini akan dibuatkan sebuah kaidah. Jadi usul harus kuat. Namanya usul, pondasi itu harus kuat. Bagaimanapun caranya harus kuat. Makanya dibangun di atas Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan dari usul ini akan dibuat qawaid, kaidah-kaidah. Misalkan dalam hadis disebutkan
Al-amru yadullu 'alal wujub. Sebuah perintah itu artinya wajib. Itu sebuah kaidah. Al-aslu fil amri wujubun. Asal usul dari sebuah perintah itu artinya hukumnya wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Artinya salat ya wajib, zakat juga wajib. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni ini adalah amr, fil amr. Ikutilah aku. Karena fil amr itu artinya wajib. Karena fil amr artinya wajib. Nah, ini adalah kaidah-kaidah yang dibangun di atas asal. Dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah ini akan dicari cabang-cabangnya. Kadang satu hadis berbicara mengenai fikih, tapi sama ulama, oh ini bicara juga mengenai tauhid, ini bicara juga mengenai hadis, ini bicara juga mengenai tafsir dan lain sebagainya. Ada hadis tauhid, tapi ada sisi tazkiyatun nufus, ada sisi fikihnya, ada sisi ilmu tafsir dan hadisnya, dan seterusnya. Jadi ada cabang-cabangnya. Satu asal, satu dalil, satu ayat atau satu hadis, tapi furu'nya banyak, cabang-cabangnya banyak. Mungkin sampai ini yang bisa kami sampaikan, dan kita akan lanjutkan di waktu yang lain insyaallah. Ini ada sebagian pertanyaan dari ikhwan. Pada pekan yang lalu ada satu pertanyaan, salahkah seseorang belajar ilmu agama kemudian dibarengi dengan niat ilmu yang didapat untuk mengincar suatu pekerjaan tertentu? Ya ikhwah, kembali kepada asal dari belajar ilmu agama adalah hadis. Barang siapa yang mencari ilmu yang dengannya dia mencari ridha Allah, yaitu ilmu agama, tapi diniatkan untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Jadi intinya kalau untuk belajar agama jangan niatkan macam-macam. Niatkan untuk Allah dan Rasulnya, ikhlas, untuk menggapai surga. Adapun nanti misalkan saya ingin belajar agama tapi juga belajar bagaimana cara menyampaikan ilmu, dan cara menyampaikan ilmu itu ada dasarnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia suka untuk memperlakukan temannya sebagaimana dia suka memperlakukan dirinya. Artinya, jika antum bisa paham suatu ilmu dengan cara antum, maka usahakan teman yang antum, orang-orang yang antum ingin fahamkan dalam ilmu yang antum fahami, seperti yang antum lalui caranya. Artinya antum harus berusaha belajar bagaimana menerangkan. Saya mendapatkan hidayah seperti ini. Otomatis teman-teman sekitarku yang belum dapat hidayah harus dapat hidayah. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti bagaimana saya mendapatkan hidayah. Dapat kajian dari ustadz ini karena perkataannya bagus. Saya berusaha biar saya bisa menjelaskan dengan penjelasan yang bagus. Maka dari itu dia belajar bagaimana cara berdakwah, cara merangkai kata-kata yang indah supaya bisa dipahami oleh orang lain, atau kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Intinya ya ikhwah, belajar agama tidak ada niat lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti antum dapat pekerjaan apa, itu bonus. Itu yang Allah berikan kepada Anda. Bisa jadi apa yang Anda incar itu tidak Anda dapatkan, tapi Allah berikan yang lebih bagus. Allah berikan yang lebih bagus. Ustaz, puasa menahan syahwat itu di hari apa saja? Puasa yang disyariatkan adalah puasa
sepekan 2 kali, kemudian ada sebulan 3 kali, atau ada puasa Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan puasa ini adalah puasa wija, terserah puasa kapanpun. Puasa menahan diri dari syahwat, boleh puasa, asalkan tidak di hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Artinya kapanpun boleh puasa. Adapun dia puasa Daud itu lebih bagus. Puasa Daud itu lebih bagus, karena tidak ada puasa yang lebih bagus dari puasa Daud. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana dengan yang punya syahwat yang besar? Cara membendungnya adalah banyak puasa ya. Banyak puasa, kurangi makan. Antum sahurnya 2 piring. Lah. Syahwat yang besar itu karena tenaga yang kuat. Kalau ingin membendung syahwat yang besar, kurangi makan supaya tidak banyak tenaga. Dan alihkan tenaga kepada sesuatu yang lain. Jangan menyendiri atau menutup diri. Biasanya orang yang menyendiri temannya syaitan. Artinya jika ada sesuatu, jangan menyendiri. Berusaha bersama teman-teman yang lain, belajar. Dan sibukkan diri dengan sesuatu yang utama. Kalau tidak bisa, sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Misalkan lari-lari, olahraga, dan lain sebagainya. Supaya badan capek dan tidak ada waktu untuk melakukan yang tidak-tidak. Bisa ada pertanyaan lagi? Keutamaan puasa Daud, wallahu alam. Yang pasti Rasulullah mengatakan ini adalah puasa yang terbaik. Mengenai hikmah atau keutamanya, Anda belum mengetahuinya. Yang pasti ada keutamaan puasa. Barang siapa yang puasa 1 hari, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70.000 tahun. Dan keutamaan yang lain, barang siapa yang banyak berpuasa, Allah akan masukkan dia ke dalam surga lewat pintu Royan. Pintu Royan. Kembali kepada fadilah puasa-puasa sunnah yang lain. Dan pasti orang yang sering banyak puasa karena Allah, dia memiliki keutamaan daripada yang tidak puasa. Pasti ada keutamanya. Cuma yang merasakan dirinya, atau orang lain juga merasakannya. Ada suatu rahasia dari orang ini yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi ternyata dia sering puasa. Puasanya tidak ada yang tahu kalau dia itu sedang puasa. Karena puasa adalah ibadah yang sir, yang rahasia. Baik. Waktu sudah habis, kita akan lanjutkan di waktu yang lain insyaallah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.